Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official, dimanapun berada. Di kesempatan kali ini, Raden Mas Official akan membahas tentang warisan ilmu leluhur. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan kita kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan share channel Raden Mas Official, agar channel ini bisa berkembang lagi dan selalu menyajikan kisah dan cerita yang menarik, yang dapat para sobat simak. Tanpa berlama-lama mari kita simak pemahaman berikut ini, tentang warisan ilmu leluhur. Garis mistis warisan leluhur, adalah sebuah konsep spiritual dan budaya yang merujuk pada hubungan batin dan kekuatan gaib yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam sebuah keluarga, trah, atau masyarakat adat. Dalam tradisi Nusantara, garis ini sering dikaitkan dengan 1. Kekuatan gaib dan hodam leluhur. Leluhur yang memiliki keilmuan spiritual, seperti ajian, pusaka, atau ilmu hikmah dipercaya mewariskan hodam atau penjaga gaib yang akan mengikuti garis keturunannya. Tanda-tandanya bisa berupa, sering mendapat mimpi bertemu leluhur, merasakan perlindungan saat dalam bahaya, punya ketertarikan alami pada dunia spiritual. 2. Pusaka dan energi warisan. Benda-benda pusaka seperti keris, tombak, batu mustika, atau jimat bukan sekadar benda fisik, melainkan dipercaya menyimpan energi leluhur. Jika diwariskan secara sah, maka pemilik baru akan terikat secara batin dengan pusaka tersebut. Bisa memunculkan karisma, kewibawaan, atau kekuatan tertentu. 3. Darah dan ilmu turun-temurun. Beberapa keluarga memiliki tradisi spiritual atau keilmuan tertentu, misalnya ilmu pengobatan tradisional, ilmu kanuragan atau kekebalan, ilmu kebatinan atau hikmah. Biasanya, hanya orang tertentu dalam garis darah yang bisa membuka ilmu ini dengan tirakat. 4. Penjaga alam gaib keluarga. Di banyak keyakinan lokal, keluarga memiliki penjaga gaib yang disebut Hyang, dalam kepercayaan Sunda atau Bali. Danyang, dalam budaya Jawa. Nenek moyang penunggu, dalam kepercayaan adat Sumatera atau Kalimantan. 5. Kutukan atau pantangan leluhur. Tidak semua warisan bersifat positif. Ada juga pantangan atau kutukan leluhur yang harus dijaga, misalnya, pantangan menikah dengan keturunan tertentu. Larangan membangun rumah di arah tertentu. Kutukan jika pusaka dijual atau dilanggar aturannya. 6. Cara menyambung garis mistis. Jika kamu merasa memiliki warisan leluhur mistis dan ingin menyambungnya, lakukan tirakat, puasa, tapa, meditasi. Ziarah ke makam leluhur. Pelajari dan hormati ilmu dan adat keluarga. Jangan sembarangan membuka warisan gaib tanpa bimbingan dari orang yang paham atau ahli di bidang ilmu gaib. Ciri dan karakter orang yang memiliki warisan ilmu leluhur meski tanpa belajar atau tirakat. Orang yang memiliki warisan ilmu leluhur, meskipun tanpa belajar atau tirakat, biasanya memiliki ciri batiniah dan lahiriah yang khas. Mereka adalah keturunan terpilih, bisa karena garis darah, karma leluhur, atau tugas spiritual tertentu. Berikut adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang memiliki warisan ilmu leluhur tanpa belajar. 1. Aura alami yang kuat, terasa berwibawa walau tanpa niat. Banyak orang segan, hormat, atau tunduk secara spontan. Anak kecil atau hewan sering tertarik padanya. 2. Mata tajam dan dalam. Tatapan matanya bisa membuat orang lain merasa tenang, takut, atau terhipnotis. Kadang orang merasa dibaca hanya dengan dipandang. 3. Punya naluri atau firasat kuat. Sering merasakan sesuatu akan terjadi, dan benar terjadi. Mampu membaca situasi tanpa dijelaskan. Tahu kapan harus menjauh atau mendekat dalam hal gaib. 4. Sensitif terhadap dunia gaib. Sering merinding tanpa sebab. Peka terhadap tempat angker atau energi asing. Bisa merasa ada yang ikut atau melindungi. 5. Pernah diselamatkan secara ajaib. Pernah lolos dari kecelakaan, serangan, atau bahaya yang mustahil dijelaskan logika. Setelah kejadian, tubuh terasa berat lelah, seperti dipakai oleh energi luar. 6. Mimpi-mimpi kuno atau mistis. Sering mimpi bertemu sosok berjubah, bersorban, atau kakek nenek yang tidak dikenal tapi terasa akrab. Mimpi berada di tempat keramat, hutan tua, kerajaan, atau bertemu harimau putih. 7. Bersikap tenang tapi tegas. Tidak mudah panik, berbicara seperlunya. Karakternya kalem tapi bisa sangat galak jika diganggu.
Aura pemimpin, meskipun tidak menjadi pemimpin secara jabatan. 8. Sulit dijadikan musuh. Musuh atau orang yang berniat jahat sering terkena karma secara cepat. Sulit disantet atau diserang secara gaib. Dikelilingi perlindungan tak terlihat. Tanda-tanda khusus dalam diri. 1. Tanda lahir gaib kadang disebut wasilah. Seperti bintik di telapak kaki tangan, bentuk tertentu di punggung, atau garis aneh di kulit. Bisa juga berupa bekas luka yang tidak jelas asalnya. 2. Tubuh tidak mudah sakit. Jarang sakit berat, tubuh cepat pulih. Bahkan bisa menyerap rasa sakit orang lain saat menyentuh atau menolong. Kenapa ilmu ini bisa turun tanpa tirakat? Karena tugas, leluhur menurunkan ilmu untuk dijalankan pada masa tertentu. Karena darah bersih, warisan hanya turun pada keturunan yang tidak menyimpang dari adat atau amanah. Karena penjaga gaib khodam leluhur, masih aktif dan memilih pewarisnya secara spiritual. Demikianlah, para Sobat Raden Mas Official, pembahasan tentang pemahaman warisan ilmu leluhur, yang sudah kita simak bersama. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official, agar dapat berkembang lagi. Simak terus cerita dan kisah misteri, asal-usul dan urban legend, hanya di channel Raden Mas Official. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.